tanaman itu mati. Yang pertama itu, yang kedua untuk mempercepat pertumbuhan. Sudah jelas kalau waktu tanam RP sudah pasti dimasukkan untuk pupuk dasar. Terus mikoriza ini ibaratnya kalau untuk manusia itu vitamin. Jadi kalau 4 sehat 5 sempurna, ya 5 sempurnanya ini dengan mikoriza. Dengan aplikasi mikoriza, jadi percepatan pertumbuhan itu semakin cepat. Yang mana artinya masa TBM itu lebih singkat. Jika masa TBM lebih singkat, Bapak kan jelas memperoleh panen perdana juga lebih singkat. Intinya. Nanti paling gampang dilihat itu sebenarnya di akar. Cuman kalau di replanting atau tanaman yang sudah ditanam di lahan kan nggak mungkin dicabut lagi kan. Tapi ya memang Bapak nanti bisa coba kalau misalkan punya pembibitan, kasih mikoriza, nanti dilihat 1 bulan setelah aplikasi yang mana nggak pakai, yang mana pakai, itu dia lihat akarnya itu berbeda. Panjangnya lebih panjang akar. Jadi untuk perpanjangan akar pertama, yang kedua untuk pembenah tanah, ya karena di Kalimantan ini kan tanahnya kan tipenya banyak, ada yang gambut, pasir, ada yang rawa, ada yang mineral. Kalau mineral jelas unsur hara, makro, mikro sudah cukup, sudah terpenuhi, tapi kan masih kurang. Cuman kalau replanting, unsur hara yang sudah ada di tanah itu kan sudah pasti berkurang. Dengan adanya aplikasi mikoriza ini, dengan pertumbuhan akar yang cepat, yang masif, yang panjang, itu dia menghasilkan anak akar yang lebih kecil lagi. Itu namanya hifa. Hifa itu menangkap unsur hara makro dan mikro yang tidak bisa diserap oleh anak akar yang paling kecil. Jadi hifa itu hanya bisa dilihat secara mikroskopik atau dengan mikroskop. Jadi gitu. Terus meningkatkan toleransi tanaman terhadap cekaman abiotik. Cekaman abiotik ini tanah masam biasanya gambut. Terus salinitas genangan biasanya lahan-lahan yang banjir. Kalau untuk tanah berpasir aplikasinya sama dengan di tanah mineral? Sama semua. Jadi untuk replanting ini kita pukul rata. Jadi kita sebenarnya sudah trial ya, sudah coba. Jadi aplikasi di tanah gambut, tanah pasir, tanah mineral itu ketemu di angka 500 gram per pokok atau per lubang tanah. Sama dosisnya ya? Sama tanah mineral dengan pasir ya, untuk replanting sama. Dan aplikasi mikoriza ini akan cepat menginfeksi akar itu malah pada tanah yang bisa dibilang marginal, tanah yang enggak subur. Contohnya pasir, kawah itu bisa sulfat masam, pasang surut itu pH-nya rendah sekali itu sama gambut. Jadi ketika si mikoriza ini menginfeksi, ya udah, dia akan melindungi, memproteksi si akar itu. Jadi kalau akar sudah tumbuh sehat, dia cari makannya gampang, otomatis pertumbuhan tanaman juga akan lebih bagus. Ya karena dia bisa menjangkau unsur hara makro maupun mikro yang nggak bisa diambil oleh anak akar. Kayak gitu sih. Kalau mau tanya-tanya monggo. Nah, ini produknya berarti cuma satu ini atau ada yang lain? Kalau produk kami itu untuk pesernya ada 4 ya. Yang pertama mikoriza, yang kedua trichoderma, yang ketiga ada metarip. Metarip itu bioinsektisida. Bioinsektisida untuk masing-masing. Manfaatnya kalau mikoriza dan trichoderma itu lebih ke akar. Jadi untuk pencegahan ganoderma itu. Jadi aplikasinya di saat mau penanaman di lubang Saat penanaman. Jadi sangat dianjurkan aplikasi mikoriza itu ketika tanam. Jadi kan nanti RP masuk dulu, dikasih tanah lapisan sedikit, baru si mikoriza diaplikasi. Jadi mikoriza ini harus kontak langsung dengan akar tanaman. Itu akan lebih cepat mempercepat ini. Kemasannya 1 kilo kan? 25 kilo. Ini 1 kilo. Ini. Nah, 1 kilo. Ini 1 kilo. Ini ya sampel aja sih. 10 gram ya? Enggak. Per lubang ini? Ini 10 gram untuk nursery. Untuk kecambah. Oh, kesambah. Untuk kecambah itu 10 gram per polybag. Kalau untuk tanam? Kalau untuk main nursery ini kan pembibitan besar. Itu 50 gram. Oh, ini yang 300 gramnya ya? 300 gram itu untuk transplanting. Kalau bukan dia tanaman baru. Ya, kayak PSR ini kan ibaratnya tanaman baru. Replanting. Replanting. Kalau ini replanting, kalau PSR ini. Penanaman baru kan replanting.
itu 500 gram karena itu tadi unsur hara yang di dalam tanah ini sudah termakan oleh tanaman yang sebelumnya yang sudah 25 tahun di situ. 500 gram berarti satu itu untuk Ini satu ini 2 pokok. Ini 1 kilo. pokok. Ya. Saat, Harganya berapa itu? harga kalau di pasaran itu 40 sampai 45 1 kilonya. per 1 kilo. Tapi untuk PSR ini kan kita jual di sini kan 35 kilo. 35.000 per kilo. Untuk 2 pokok ya. Ya, untuk 2 pokok per 1 kilo ini. Berarti kalau udah pakai ini nggak perlu pakai RP ataupun Jadi gini Pak, misalnya. bisa aja sih nggak pakai RP. Cuman kalau sebelumnya sudah pakai RP, itu bisa dikurangi penggunaan dosisnya. Ya. Jadi katakanlah yang biasanya 1 kilo RP itu bisa 750 gram. Jadi bertahap dia. Karena namanya ini hayati bukan kimia, itu prosesnya agak lambat. Jadi kalau mau murni pakai mikoriza itu nanti bisa saja. Cuma petani itu biasanya kan maunya yang cepat, instan. Jadi masih perlu diimbangi dengan pupuk kimia. Jadi untuk saat ini RP masih bisa dipakai, cuma dikurangi dosisnya. Biasa 1,5 ya dikurangi jadi 1 kilo, nanti ditambah dengan mikoriza. Seperti itu. Kandungannya di dalamnya apa aja nih? Kandungannya, kalau kandungannya ini ini ada organik. Jadi di dalam mikoriza ini kan bahan pembawa jamurnya ini kan zeolit. Zeolit ini pasir Pak, pasir batuan yang dipecah kecil-kecil. Ini diinfeksi dengan si mikoriza. Setelah itu dicampur dengan bahan organik. Ada asam humat juga. Asam humat itu untuk mempercepat pertumbuhan. Kalau Bapak mau cari-cari artikelnya di Google ada manfaat dan fungsi untuk asam humat itu apa aja. Itu untuk booster untuk pertumbuhan. Kayak RP kan fosfat lah ya. Fosfat, Kalau ya. ini ada nggak kandungan fosfatnya? Enggak ada, tapi dia sangat peka terhadap kandungan fosfat di dalam tanah. Makanya saya bilang kenapa RP bisa dikurangi. Berarti ada yang menggantikan kandungan tadi itu di dalam ini, kandungan ini. Bukan menggantikan, tapi fosfat yang sudah ada di dalam tanah itu nggak semuanya bisa diserap oleh akar tanaman biasa tanpa terinfeksi mikoriza. Jadi masih ada yang tertinggal gitu loh Pak. Ibarat orang makan itu masih ada sisanya dan itu nggak bisa diambil oleh akar biasa. Tapi ketika infeksi mikoriza ini sudah menginfeksi akar, sisa-sisa makanan di dalam tanah itu fosfat yang nggak bisa diambil oleh akar itu bisa diambil karena perpanjangan akar dari infeksi mikoriza ini. Berarti untuk kandungan spesifik itu kan biasanya kalau urea kan nitrogen. Gitu Ini kan. nggak ada kimia sama sekali. Maksudnya kalau di sini ini kandungan itunya apa gitu? Ya, ini aja yang zeolit. Ini kandungan ini Pak. Oh ini apa sih? Ya, Zeolit. zeolit. Terus ini 33 spora. Spora ini ibaratnya benihnya si jamur. Benihnya jamur itu. Terus propagol ini kandungannya dari spora dan spesies mikoriza. Jadi mikoriza ini sebenarnya di dalam tanah itu pasti ada. Tapi dia itu nggak semuanya superior, nggak semuanya bagus. Cuma yang produk kita ini itu sudah kita masukkan di dalam mikoriza, di dalam mikrobio ini spesies unggul, superior semua. Jadi yang paling bagus dari seluruh Indonesia kita kumpulkan mana spesies mikoriza yang unggul. Jadikan satu, kita infeksi, kita pakai tanaman jagung untuk menginfeksi mikoriza ke zeolit ini. Jadi itu 5 spesies endomikoriza yang paling unggul kita masukkan ke dalam pupuk mikrobio ini. Ditambah organik. Untuk pertumbuhan akar juga nanti menangkal hama tadi kan? Untuk spesifik Iya. manfaatnya gitu. Iya, untuk pencegahan ganoderma. Ya, sebetulnya. Termasuk mungkin kan yang untuk pengalaman tahap 1 kan ada beberapa yang kena ini. Kena. Ya. Ya mungkin kan di situ ini mungkin bisa kan untuk menangkal itu. Bisa, kalau ini saya sudah pakai PSR ini di Moratewe. Kemarin baru saja nyampe ke Kalau ini Moratewe. per kemasannya per 1 kilo atau? Kemasannya sak 25 kilo per sak. Oh per sak. Ya. Ini produk dari RPM Pak, Riset Perkebunan Nusantara. Harganya per sak lah ya.
Kalau harga itu belum saya hitung ya sampai sini berapa, karena kemarin baru sampai TW itu hitungannya kalau di sana kan 40.000 kan perjalanan, terus mencangkup pelabuhan mana yang harus dipilih. Kalau di sini kan nanti kan bisa ada pilihan lewat Dumai atau lewat Sampit, nah itu nanti harus hitungannya kan harus jelas. Jadi kurang lebih segitulah dari 35 sampai 40.